Shalom. Mari kita mulai ibadah siang hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan serta ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami sudah menyembah Engkau, saudara kami akan bersara-sara di dalam namamu. Engkau berkati pada hari ini dari awal hingga akhir ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan untuk semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian di saat ini. Lagi jalan bersama Dia. Bersama
Silakan duduk kembali. Sungguh indah tiada taranya, sungguh
supaya firman ini Tuhan boleh menjadi rema, remata, logos dan logo dalam kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, ruangan ini Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, setan, intimidasi, iblis yang ingin mencuri kebenaran-Mu, yang patahkan dalam nama Yesus Kristus, sehingga kuasa mulai Tuhan yang turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu. Puji Tuhan, sehat ya. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Langsung saja kita buka di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6 terlebih dahulu. 1 Yohanes 2, surat 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6 Bapak Ibu Saudara. Biar saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Selanjutnya, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Lanjut. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Berbagai orang mendengarkan, melakukan, merenungkan, serta yang memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang Kristus pengantara kita kalau dalam perikop dalam kita Bapak Ibu Saudara. Tapi tema yang saya mau seberangkan buat Bapak Ibu pada siang hari ini tentang perintah Tuhan. Dalam hidup bersama Tuhan, tentu saya dan saudara pasti harus melakukan firman-Nya. Tidak mungkin dong kita percaya Tuhan, tidak mungkin kita ikut bergereja, kita beribadah, bahkan kita hamba Tuhan, kita tidak bisa mengikuti perintah Tuhan. Ini harus wajib dan perlu harus kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan pribadi kita. Namun seringkali kita masih sulit untuk bisa melakukan semua perintah Tuhan. Sukar, tidak mau susah, maunya enak. Apakah dalam ikut Tuhan semuanya enak saja? Tidak Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Ibu Mel, bahwa di dalam mengikut Tuhan itu banyak perjalanan-perjalanan rohani yang harus kita alami. Banyak proses-proses yang harus kita kerjakan. Mungkin bagi saya dan istri saya seorang pekerja, saya punya usaha. Banyak saya pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah ditipu. Saya juga pernah dibohongi. Saya juga pernah merasakan pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi apakah dalam pergumulan itu kita taat dalam kebenaran firman Tuhan? Kita bisa dengar suara Tuhan apa enggak? Nah, jadi yang saya mau seberangkan kepada kita pada hari ini, pada pembacaan kita kali ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam keadaan saat ini, yaitu keadaan pada waktu kita melakukan dosa, kita tidak sadar ataupun dengan sengaja melakukan, Kristus akan mendamaikan segala dosa kita. Seperti yang dikatakan di ayat 2 tadi Bapak Ibu Saudara. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tapi ayat ini seringkali dipakai untuk memanfaatkan kasih karunia Allah. Ayat ini seringkali dimanfaatkan supaya kita umat Tuhan, umat yang percaya, tidak apa-apa kita masih muda, yuk melakukan dosa, tidak apa-apa kita masih umur masih panjang, tidak apa-apa lah cuan-cuan sedikit. Ayat ini selalu dimanfaatkan supaya kita mendapatkan kasih karunia Allah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan itu harus melakukan semua perintahnya, bukan mempermainkan firman, mempermainkan kasih karunia Allah. Mungkin kita masih muda, mungkin kita masih kuat, tetapi kita, secara tidak sadar kita melakukan suatu perintah yang tidak Tuhan kerjakan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi kita memanfaatkan ayat ini supaya kita bisa melakukan keinginan dan kehendak kita sendiri.
Padahal kita tahu bahwa itu tidak sesuai kebenaran. Namun hati kita yang sudah dikuasai oleh kegelapan masih terus saja melakukannya. Kita hidup seperti biasa, tetapi dalam hati kita penuh dengan kejahatan. Kita berteman sama orang, kita cuma memanfaatkan dia supaya kita mendapat sesuatu. Hati kita ini gelap, hati kita ini sudah banyak celah-celah dosa, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Mengapa? Karena hati kita sudah terkontaminasi dengan yang jahat. Kita tidak lagi percaya Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, dalam pandemi COVID ini banyak orang yang datang sama Tuhan. Saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara begitu di rumah aja, mungkin sama teman sekos, mungkin juga yang sudah berkeluarga sama ayah dan ibu, anak, bapak dan lain sebagainya, pasti punya jam-jam doa karena COVID ini. Dulu masa ada? Jangan Bapak Ibu. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri. Kita lupa berdoa sama Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah lupa berdoa sama Tuhan, hati kita ini terkontaminasi dengan yang namanya jahat, Bapak Ibu. Nah, kita tidak lagi mengasihi Tuhan ataupun orang lain, melainkan kita lebih suka melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Pada waktu saya baca firman yang di dalam Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara, karena saya bacanya itu urut, perjanjian lama 2 pasal, perjanjian baru 2 pasal. Saya menemukan orang-orang pada zaman Yehezkiel itu semua kalangan berbuat dosa. Mulai dari raja berbuat dosa, nabi berbuat dosa, imam berbuat dosa, rakyat pun juga berbuat dosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, rajanya berbuat dosa apa? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah pada waktu zaman Yehezkiel, menindas anak yatim, merampas hak para janda dan orang asing. Imam berbuat dosa yang kedua apa? Menajiskan tempat bait Allah. Persembahan yang harus dikuduskan buat Tuhan dipersembahkan kepada berhala. Ketiga, nabi berbuat dosa, bernubuat palsu kepada raja supaya boleh mengenyangkan telinga raja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, nabi pada zaman para raja-raja dan lain sebagainya, itu kalau bernubuat palsu, hukumannya harus apa? Mati, Bapak Ibu Saudara. Hukumannya harus mati. Tak bisa kalau tidak mati. Karena kenapa? Karena dia menyalahgunakan nama Tuhan. Hati-hati. Jadi banyak dosa-dosa yang telah dilakukan umat Israel pada waktu zaman Yehezkiel, Yeremia dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang saya mau seberangkan kepada Bapak Ibu Saudara pada konteks ayat ini, Bapak Ibu? Jadi di dalam kehidupan pribadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukuman atau murka Allah. 1 Yohanes 2 mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjauhi yang namanya dosa, menjauhi yang namanya kejahatan, karena Kristus pengantara kita, Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita yang saat ini. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan tapi kita melakukan dosa, berarti kita hidup dalam kegelapan, kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes tadi. Nah, karena itu di dalam hidup kita ataupun dia yaitu Yesus Kristus, tentu saya dan saudara pasti melakukan firman-Nya, tidak hanya di mulut tetapi dalam perbuatan. Kadang-kala kita sering lupa itu, Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita lupa bahwa kita ini manusia yang berdosa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kita mengandalkan harta kita, kita mengandalkan jabatan kita mengandalkan semua yang kita punya. Akhirnya kita lupa sama Tuhan. Akhirnya kita berdosa dalam Tuhan. Kadang-kala kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya tahu, tentu Bapak Ibu Saudara tidak seperti itu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita adalah orang-orang yang akan melakukan semua kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang ditulis. Jadi kadang-kala kita tuh suka tanpa sadar, baik dalam keluarga kita, suami dan istri, ayah dan anak, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, jadi berbagai aspek kehidupan kita. Namun kita tidak usah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Coba ayat selanjutnya tadi. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang kelihatannya percaya Tuhan, kelihatannya bergereja, ada buah yang mereka hasilkan. Ini yang akan menandakan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak kegelapan. Ada buah yang dihasilkan oleh daripada perbuatan mereka. Inilah tandanya, Bapak Ibu Saudara.
Apa tandanya? Buah yang mereka hasilkan itu. Nah, jadi namun kita tidak usah khawatir bahwa setiap orang melakukan kebenarannya menghasilkan tanda. Mungkin kita tidak sempurna untuk melakukan semua firman atau perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita, Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini kita wajib melakukan semua perintahnya, karena Dia adalah Allah kita dan Bapak Ibu dan Saudara. Lalu mengapa banyak orang yang tidak bisa taat akan kebenaran firman-Nya? Banyak hal, Bapak Ibu. Apa tunggu pembalasan Tuhan supaya kita tidak melakukan kebenaran firman-Nya? Apa tunggu murkanya Tuhan turun atas hidup kita? Tidak mungkin kan, Bapak Ibu. Cepat-cepat kita balik, cepat-cepat kita balik. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 di situ berkata, 1 Yohanes 2 ini lanjutannya, Bapak Ibu Saudara. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Firman Tuhan, perintah yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini mengatakan tentang kebencian. Ayo, siapa yang masih simpan kebencian dalam hatinya? Berdoa, bertobat, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita adalah tentang yang namanya kebencian. Mengapa kebencian? Karena adanya sakit hati. Mengapa? Karena kita lemah terhadap yang jahat. Kebencian lahir dari hati pada waktu kita disakiti. Benar ya? Kebencian lahir pada waktu kita dijahati. Kebencian lahir pada waktu kita dihianati. Pokoknya segala kejahatan-kejahatan lahir dari yang namanya kebencian. Tidak hanya itu, tetapi kita secara tidak sadar bisa membenci saudara kita seperti ayat yang sampaikan tadi Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 9 ini tentang membenci yang namanya saudara. Baik yang ada dalam hubungan keluarga maupun di dalam hubungan saudara seiman. Banyak orang yang tidak sadar mereka melahirkan kebencian itu dalam hati mereka sendiri. Ada benih-benih kebencian yang muncul dalam hati kita. Ada secuil benih-benih yang harusnya kita putuskan, tapi kita tumbuhkan dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hati mereka yang dahulu awalnya bersih, seketika itu juga menjadi gelap karena kebencian ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak kasus yang di luar sana yang pernah kita dengar, baik dalam media televisi, media koran, sosmed dan lain sebagainya. Bagaimana bapak dan anak saling membunuh, istri dan suami dan istri bercerai dan lain sebagainya. Itu karena kenapa? Karena ada kebencian yang lahir dalam hatinya. Karena pernah disakiti, karena pernah dijahati, karena pernah dikhianati, Bapak Ibu Saudara. Kebencian itu bisa lahir. Hati-hati, jangan sampai kebencian ini sudah ada di dalam hati kita. Jangan sampai kebencian ini bisa lahir, karena kebencian itu adalah suatu kejahatan, dosa yang sangat berantai, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan dosa berantai? Karena kebencian ini bisa lahir dalam tanda kurung yang namanya dendam. Hati-hati, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan yang 5, kita buka sebentar. Mazmur 109 ayat 1 dari 5. Mungkin salah satu Bapak Ibu Saudara yang bisa bacakan buat kita semua. Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan yang 5. Saya persilakan, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin membaca. Ayat 1 sampai dengan yang 5. Mazmur 109 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allahku pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu menganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan menyerang aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap fasikku, mereka menuduh aku, sedangkan aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Terima kasih. Firman ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita sama seperti Daud. Daud sudah memberikan kasihnya kepada mereka yang harus dikasihi, tetapi mereka melahirkan kebencian yang baru kepada Daud. Dan akhirnya Daud mohon sama Tuhan, berdiam diri sama Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tidak lepas dari hal ini, sama seperti Daud dan juga kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Daud menyerahkan segala pergumulannya pada waktu ia tepat seperti posisi kita saat ini.
Nah, kalau Daud mau, dia punya kuasa, dia punya tentara, dia punya segalanya, dia bisa perintahkan orang buat bunuh orang yang melahirkan kebencian ini. Tapi apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Akan ada kebencian-kebencian yang baru yang tumbuh kepada mereka yang baru. Jadi tidak bisa. Solusinya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa mematahkan kebencian ini. Ada yang bisa jawab? Apa Bapak Ibu Saudara solusinya? Supaya kita bisa mematahkan kebencian ini? Ada yang tahu? Tepat sekali. Nanti saya kasih bimbing ya. Saya nggak bawa. Melahirkan kasih. Kebencian bisa dipatahkan dengan kasih karunia Allah. Kebencian bisa dipatahkan dengan kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa menentang kasih itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita melahirkan kebencian. Apalagi kita yang mungkin mengalami dari kecil, kita mungkin hidup dengan ibu saja. Bapak kita nggak tahu kemana. Kita hidup dari kecil dengan itu. Akhirnya dari kecil kita tumbuhkan kebencian. Akhirnya kebencian itu menjadi dendam. Dan itu sangat berbahaya di dalam kehidupan pribadi kita. Kita bisa saja membunuh orang. Kita bisa saja melakukan kejahatan dari kebencian ini. Makanya Daud tak mau melahirkan kebencian yang baru bagi orang-orang yang membenci dia. Dia harus melahirkan kasih. Padahal Daud itu sudah mengasihi mereka. Kita pun juga seringkali mengasihi orang yang sudah menjahati hati kita. Tapi kadang-kala orang ini masih membenci kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya karena itu tadi. Iblis tidak suka kita hidup dalam yang namanya kasih karunia Allah. Iblis tidak suka kita melakukan firman-Nya. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini tentang poin yang namanya kebencian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena kebencian ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, belajar mengasihi. 1 Yohanes 2 ayat 10. Kembali kita 1 Yohanes 2 ayat 10. Mungkin salah satu Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 10. Saya persilakan. Ayo. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terima kasih. Mungkin dalam konteks ini mengasihi saudara, tapi yang saya mau bahas tentang mengasihi sepenuh. Baik itu saudara kita, baik itu orang tua kita, baik itu istri suami kita, baik itu bos kita, pemimpin kita, dan seluruh orang yang berdekatan dengan kita. Mengasihi adalah kunci daripada kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengasihi, maka kita tidak rugi. Ada yang rugi mengasihi? Ada di sini yang rugi? Tidak ada yang rugi. Karena kenapa? Karena kita tidak memikirkan yang namanya lagi takut. Kita tidak memikirkan yang namanya lagi kebencian yang baru. Hati kita itu terus bersukaria. Hati kita itu terus yang namanya senang, bergairah. Karena kenapa? Karena kita tidak melahirkan kejahatan dalam hati kita, tetapi kita melahirkan kasih Kristus dalam kehidupan pribadi kita. Nah, jadi kalau kita melahirkan kasih, dampak bagi setiap orang yang melihat hidup kita akan melihat, wih, itu orang hebat sekali. Dihati juga, ditinggalkan, dihianati, dihakimi, tapi wih, sungguh luar biasa kasihnya. Sama seperti Yesus Kristus, Bapak. Harusnya dia bisa melawan orang-orang pada waktu itu, tetapi dengan kasihnya yang begitu besar kepada Allah, kepada kita semuanya, maka kita bisa diselamatkan, Bapak. Jadi firman Tuhan yang kedua mengingatkan kepada kita tentang belajar mengasihi. Bagaimana kita yang mengasihi orang itu, kita tidak bisa membalas dengan yang namanya kejahatan. Saya ingat juga firman di dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecuk ganti lecuk, patah ganti patah, darah ganti darah. Firman ini sangat keras pada waktu itu, karena setiap orang yang membunuh harus dihukum mati. Tapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu sama seperti dirimu sendiri. Itu luar biasa, Bapak. Kita diajari supaya mengasihi orang yang sudah membenci kita. Kita diajari mengasihi orang yang sudah menghancurkan kita. Tidak bisa Tuhan.
Saya tidak mau mengampuni, saya tidak bisa mengasihi dia. Dia sudah berbuat dosa yang begitu besar sama seperti gunung. Kita tidak bisa. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mengampuni, ia juga tidak akan diampuni. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kasih ini sungguh sangat luar biasa. Kasih ini menutupi banyak sekali dosa. Ada firman-Nya. Banyak yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam Matius 5 ayat 43 dan 44 tidak usah dibuka. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu firman-Nya Perjanjian Lama. Bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh luar biasa firman ini. Cuma di Kristen ataupun cuma di pengikut Tuhan yang ada firman seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang lainnya ajaran-ajaran itu kita tidak tahu dari mana. Harus benci musuh. Kalau kau dijahati ya balas lah. Masa kau diam-diam saja, itu namanya bodoh. Itu namanya apa? Ya bodoh lah. Saya mau sebut kurang enak maksudnya dalam bahasa ini. Jadi kadang-kadang kita itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai kita menjadi seperti itu. Bagaimana kita diperintahkan bahwa mengasihi enemy, yaitu musuh kita. Mengapa? Karena kalau kita melahirkan sakit hati dan juga benci, maka seperti firman yang dikatakan Imamat 19 ayat 18, kita buka. Imamat 19 ayat 18, salah satu. Imamat 19 ayat 18 Bapak Ibu. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, akulah Tuhan, akulah YHWH, kata firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Jadi kita tidak bisa membenci musuh. Biarkan Tuhan yang membalas setiap orang yang berdosa sama kita, setiap orang yang menyakiti hati kita, setiap orang yang mau menjahati kita dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan yang akan membela perkara kita Bapak Ibu Saudara. Tidak usah kita menuntut balas. Kita cukup mendoakan orang yang sudah menjahati kita. Apakah mudah? Tidak mudah. Sulit, susah Bapak Ibu Saudara. Sukar ya sukar. Karena kenapa? Karena kita adalah manusia yang mungkin kecenderungan hati kita itu masih ada yang namanya kebencian. Tapi kita bisa melahirkan kasih dalam hati kita dengan cara mengasihi banyak orang, mengasihi Kristus, mengasihi firman-Nya. Karena seperti yang dikatakan di 1 Yohanes, barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia akan mengasihi aku. Atau barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita menuruti firman Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan di dalam gereja, kemudian kita tidak menuruti firman-Nya. Kita tidak bisa seperti itu. Banyak hal firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Mungkin kita tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita masih sering melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, kita bisa melalui proses-proses yang demi proses supaya kita bisa hidup bersama Tuhan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam 1 Yohanes tadi bahwa kita harus mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang pertama apa? Jangan melahirkan kebencian. Dan yang kedua, belajar mengasihi. Karena dengan mengasihi kita bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan yang sangat singkat saja saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya undang buat pemain musik. Satu pujian. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
setiap persoalan ya Tuhan, apa yang menjadi bebannya saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau boleh menyertai kami anak-anak-Mu, dan kami boleh hadir bersama-sama beribadah di tempat ini, Bapa. Hamba mohon Engkau memberkati keluarga kami di tempat ini. Berkati anak-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Bapa. Dan kami mohon kepadamu Yesus Kristus, singkirkan dari kami segala kuasa sakit, penyakit, kuasa apapun Bapa. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala kecelakaan. Jauhkan kami dari segala niat jahat, tangan jahil manusia, sihir, magic, santet. Patahkan, batalkan, hancurkan, lepaskan dari kami Bapa. Dan segala penyembahan berhala nenek moyang orang tua kami kepada setan apapun Bapa, Engkau patahkan kuasanya. Lepaskan kami dari semua penyembahan berhala itu Bapa. Dan kami hanya mengembalikan puji syukur kepadamu Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami. Jauhkan kami semua dari virus corona Bapa. Dan kami mohon kepadamu Yesus Kristus, singkirkan virus corona ini dari negeri kami yang tercinta ini Bapa. Agar kami boleh melayani, kami boleh melakukan pekerjaan dengan tidak perlu takut dan gentar soal virus corona ini. Karena kami tahu bahwa di dalam nama Yesus Kristus adalah nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Sebab Allah kami adalah api yang menghanguskan. Karena itu Bapa, kami mohon Engkau memberkati setiap sidang jemaat yang hadir siang hari ini Bapa. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati Kapernaum ini Bapa. Kami hanya berserah ke dalam tangan pengasihan Bapa. Dan kami mohon Engkau berkati anak-Mu Samuel sekeluarga. Berkati Yusuf, berkati Ibu Esther Wibowo, berkati Elis, berkati kami semua. Dan semua sidang jemaat hari ini. Tuhan memberkati kami Bapa. Dan karena itu Bapa, sebelum kami berpisah dari tempat ini Bapa, kami mau menerima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus-Mu. Kiranya tinggal menyertai keluar masuknya kami dari sekarang ini sampai hari Maranatha, Tuhan kembali kali yang kedua. Semua yang percaya mengatakan amin.